Hai, selamat datang kembali di Chamber of Chaos Rendezvous. Seneng banget kalian udah mau mampir lagi ke ruang kekacauanku hari ini. Di episode pertama kemarin, aku ceritakan ya tentang cinta pertamaku di dunia K-pop tuh. Ingat kan? Big Bang. Terus aku juga curhat panjang tentang insecurity aku yang bikin aku susah tidur selama sekian lama deh. Aku punya keraguan, apa aku masih bisa ya mencintai sesuatu sesemangat dulu lagi. Kalimat itu tuh lahir dari sebuah ketakutan nyata seorang milenial nih, aku nih, yang udah mulai ngerasa mati rasa kali. 6. Kalian tahu kan rasanya pas kita tuh ngerasa antusiasme kita untuk hal-hal yang fun itu udah habis diserap sama urusan orang dewasa ini, urusan kerjaan. Energi kita habis buat menghadapi orang-orang yang karakternya beragam dan nggak semuanya match sama energi kita. Burnout di kantor, ya, dan segala tekanan hidup dewasa lain lah yang kayaknya tuh nggak habis-habis gitu. Kayak aku udah cerita di episode 1 kemarin, cinta pertamaku di dunia K-pop kan Big Bang ya. Aku tuh seorang VIP, fans Big Bang sejak era kejayaan mereka berapa tahun lalu ya, 2008 tuh aku suka, 18 tahun lalu. Lama ya. Tua aku. Anyway, buat aku Big Bang itu standar emas aku dalam ber-K-pop. Titik. Begitu mereka hiatus karena wajib militer, duniaku tuh mendadak sunyi banget. Selama 8 tahun gitu, aku berada di masa kekosongan, drought yang luar biasa lama. Banyak sih ya grup baru muncul, terus aku juga dengerin lagu-lagu mereka, ada yang aku suka. Tapi gak ada satupun yang buat aku tuh bener-bener srek dan secinta itu sama grup-grup ini sampai ngeluarin uang untuk beli tiket konser, apalagi merchandise. Ditambah dunia nyata ini ya, kerjaan, masalah hidup personal, itu makan energi dan waktu aku untuk sekedar fangirling kayak zaman kuliah dulu. Aku benar-benar pikir semangat fangirlingku tuh udah mati. Sampai akhirnya benteng setinggi langit itu runtuh gara-gara satu grup nih, Seventeen. Jadi awalnya tuh sebenarnya dari nggak sengajaan yang sangat konyol. Soalnya ketidaksengajaan itu adalah aku menemukan acara yang namanya Going 17. Konyol kan tuh acara. Aku tuh nggak sengaja nemu salah satu episodenya di algoritma aku pas lagi butuh banget hiburan zaman pandemi dulu tuh. Terus nonton nih beberapa episode, lucu ngakak. Cuma mataku tuh terpaku sama satu orang, si kacamata yang pendiam dan gantengnya. Aduh, gak masuk akal banget, bener-bener. Aku ingat banget itu di episode yang yang mereka main air itu loh, yang aku ingat Minggu pagi-pagi dengan rambut sarang burungnya masak ramyeon terus hampir numplek. Biasalah Minggu gitu. Anyway, aku sampai pause videonya tuh ya waktu itu buat screenshot muka si ganteng ini yang berkacamata ini. Terus aku kirim foto itu ke salah satu temanku yang udah jadi karat senior. Dia suka Seventeen tuh dari zaman aku masih Big Bangan 2015an gitu, dari awal banget kan. Terus aku chat dia cuman 5 kata jadi caption dari screenshot aku itu. Ini siapa? Kok ganteng banget? Tanda tanya. Aku diketawain habis-habisan sama dia, karena dia taunya kan aku VIP dengan kacamata kuda ya. Pokoknya aku tuh Big Bang harga mati.
band lain gak akan aku lirik. Apalagi pas itu aku lagi sedih-sedihnya tuh, hiatus itu kan mereka. Tapi kok tiba-tiba abis itu dari dia taulah aku namanya Wonu. Nah dia tuh ibaratnya orang yang membukakan pintu nih bangunan yang aku nggak kenal nih di hadapan aku, yang selama 8 tahun tuh kekunci dan aku nggak tahu kuncinya di mana. Dia yang bikin aku penasaran buat ngelongok ke dalam dan bertanya-tanya, ada apa sih di dalam rumah ini? Terus kalau Wonu tuh yang bukain pintu ke bangunan itu, nah orang yang narik aku paksa untuk benar-benar melangkah masuk ke bangunan itu DK. Momen itu terjadi saat aku denger lagu Same Dream, Same Mind, Same Night. Betul kan judulnya? Aku tuh lagi capek-capeknya sama kerjaan waktu itu, lagi ngerasa nggak burn out ya, pokoknya capek aja dengan seluruh masalah WFH yang aku belum ngerti caranya. Terus ya kita semua masih bingung lah ya waktu itu sama pandemi ini. Nah aku pasang random lagu Seventeen karena habis nonton si Going itu kan, apa sih Seventeen ini lagunya gimana, yaudah aku pasang random. Terus aku ketemu lagu itu. Nah pas vokal DK masuk pas lagu itu, wah gila sih, suara dia tuh ada power ya. Dia tuh punya power, tapi di saat yang sama tuh ada kelembutan yang bisa meluk telinga kita. Cah, gitulah ibaratnya. Yang jelas suara Dika di lagu itu yang bikin aku merinding. Terus spontan dalam hati bilang, oke, aku kalah, aku masuk ke rumah ini. Lagu itu ngingetin aku kenapa aku dulu cinta banget sama K-pop. Jadi buat aku Dika tuh bukan cuma nyanyi, tapi he has a way to silence my chaotic mind. Di situ aku sadar standar VIP ku ternyata bisa dipenuhi oleh anak-anak Seventeen. DK itu alasan kenapa aku nggak cuma berdiri di depan pintu, tapi memutuskan untuk benar-benar masuk dan nyoba duduk di dalam. Begitu udah di dalam rumah, aku kenal sama Mingyu sama Jonghan. Ini di sini nih chaos yang sebenarnya dimulai. Begitu melihat Mingyu, aku dengan yakin memproklamirkan Mingyu sebagai bias aku. Gimana enggak? Tinggi, ganteng, manja-manja gitu kan, jago masak, paket lengkap deh pokoknya lah. Pokoknya aku tiba-tiba jadi gildengi garis keras. But am I? Kalau kata anak Gen Z, bro pikir dia gildengi garis keras. Padahal karena gini, aku kan lagi rapihin kamar beberapa waktu lalu ya, terus sampai nih di lemari koleksi album dan merch K-pop aku. Lumayan banyak tuh Big Bang isinya sebenarnya. Tapi ada satu section tuh emang buat koleksi Seventeen yang seuprit itu. Tapi bahkan dengan koleksiku yang seuprit itu bikin aku sadar apa coba? Di antara merch individu yang aku punya, yang harusnya Mingyu dong banyaknya kan, biasku Mingyu katanya. Ini kok nggak ada sedikit pun trace merch individual Mingyu yang aku punya gitu. Nggak ada majalah yang covernya Mingyu, nggak ada birthday kit dia. Aku punya majalah, aku punya birthday kit, tapi semuanya itu Yoon Jonghan, semuanya. Gila nggak? Aku langsung ketawa kayak kena scam nih kayaknya sama diri aku sendiri. Mulut sih boleh dengan yakin bilang Mingyu biasa aku adalah gildengi, tapi pas dompet berbicara, pas jempol ini harus check out semua barang-barang itu, ternyata pilihanku selalu jatuh ke Jonghan. Ternyata aku gak berusaha melawan juga sih, tapi pesona dia, ya ampun, perlawanan aku terhadap pesona Yoon Jonghan tuh sia-sia banget. Lemari koleksi aku tuh udah kayak kuil buat Jonghan, sementara Kim Mingyu, maaf nih, cuma ada di status media sosial yang second account lagi. Maaf ya.
ternyata kayak Big Bang, aku tetap nggak bisa cuma punya satu bias. Dulu waktu di Big Bang ya aku punya bias GD, yakin banget aku biasku tuh GD dari pertama lihat. Meskipun top seganteng-ganteng apa, Daesung suaranya sekeren-keren apa, pokoknya GD deh. Terus kan GD konser tuh di Jakarta tuh ya, teman-temanku semua mereka kan pada tahu ya aku sukanya sama GD. Mereka kok lu nggak nonton, katanya lu sukanya sama GD mau konser. Enggak, tapi aku nggak beli loh tiketnya, biar kata waktu itu murah deh. Kayaknya yang paling murahnya tuh murah, cuma 500.000 gitu ya, kayak hitungannya murah lah ya dibandingin konser zaman sekarang kalau aku pikir-pikir. Nah pokoknya aku nggak beli tuh, semudah apapun aksesnya aku nggak beli. Tapi kan dia tiap negara ada tuh ya tamu di konsernya lain-lain kan tuh. Nah ada pengumuman nih, tamu dia di konser yang di Jakarta tuh TOP, nggak pakai tedeng aling-aling. Begitu denger tuh berita, langsung dong gue beli tiketnya. Apa banget nggak yang katanya GD forever lah, tapi baru mau nonton pas ada tuh, pokoknya habis deh itu aku sama teman-temanku kayak katanya biasa GD. Nah ini kejadian nih di Seventeen juga, bener emang kata Queen. Tahu nggak lagu Queen, Too Much Love Will Kill You? Beneran itu, jangan ya dek ya, satu aja udah mau ngabisin duit banyak ya kan, jadi double ya. Aku dulu beli album kayaknya album mereka yang terakhir deh, Live ya, itu aku beli 2 versi GD top, karena mereka kayak ada masing-masing versi sama versi bandnya, jadi ada 6 jenis albumnya. Terus tiap merch konser aku belinya 2 GD top, kipas aku beli 2 GD top. Terus dulu aku ingat banget punya apa tuh buat ngerol headphone gitu, aku beli 2 versi GD top. Nah dulu ya member Big Bang cuma 5 nih kebetulan, yang aku suka 2 ini Seventeen ya kan. Enggak, dari awal cerita tadi aja udah berapa tuh, Wonwoo pertama, terus DK, terus si paling bias aku Mingyu, nongol nih satu lagi nih bias wrecker nih Jonghan, itu udah 4. Itu aja udah lebih dari Big Bang ya kan. Ini ada 13 orang, masih ada 9 orang lagi tuh yang semuanya juga sebenarnya aku suka. Pusing lah. Yang benar kata Karats tuh ya, kecemplung di fandom Seventeen tuh kayak beli 1 gratis 12. Bener banget, kacau emang, kacau Seventeen. Tapi kekacauannya Seventeen ini nih yang bikin dinamika di rumah baru ini tuh jadi seru banget. And aku sama sekali gak menyesal aku memutuskan untuk stay. Gimana sampai aku bisa stay di rumah Seventeen ini. Nah jadi kalau dirunut ulang perjalanan aku tuh kan dimulai sama Wonwoo yang buka pintu rumah tuh, terus begitu melangkah masuk DK nih yang narik aku lebih dalam dengan kehangatan suaranya. Terus aku terjebak di antara Mingyu yang awalnya jadi pusat perhatian aku sama Jonghan yang datang sebagai bias wrecker terkuat ya, si pria letoy favoritku ini. Mereka berdua yang akhirnya bikin aku betah dan gak mau keluar lagi. Tapi pas aku masih merasa asing ya, masih merasa baru dan awkward, bertanya-tanya bener gak sih aku bisa pulang ke dunia K-pop lagi, ngefans sama satu band aja lagi. Ada satu lagu mereka yang bikin aku yakin that this is a place to stay, judulnya To You. Awalnya aku cuma tahu ini tuh lagu favoritnya Jonghan. Apa sih aku nggak tahu tentang Jonghan, tolong. Tapi Minggu banyak yang aku nggak tahu. Oke, lupakan. Intinya aku awalnya cuma tahu kalau lagu ini favoritnya Jonghan. Lagu ini punya energi pop rock yang sangat fresh, tapi di saat yang sama kerasa akrab banget di telinga seorang VIP kayak aku. Vibesnya tuh beneran kayak K-pop zaman-zaman generasi 2 dulu. Kalau kalian fans grup K-pop generasi 2, coba didengerin, enak banget lagunya emang. Nah, lirik lagu To You ini sebenarnya tuh
jawaban paling jujur buat ketakutan aku di episode 1. Ada satu bagian tuh yang artinya kalau nggak salah ya, di tengah hari yang seperti pusaran air, kamu memberiku kebahagiaan kecil. Bagus banget kan artinya. Terus lirik itu yang lebih ngena lagi, lirik itu berlanjut dengan adalah bagiannya aku gak mau nyanyiin lagi ya, cukup sekali aja kalian dikutuk dengar suaraku nyanyi. Tapi liriknya lanjutannya artinya kamu mengisi tanganku yang kosong dengan semua senyuman di dunia. Ini ngingetin aku sama film Aladdin. Adegan pas Aladdin ngunjungin Jasmine di balkon istana tuh, mau ngajak dia kencan naik permadani terbang. Si Aladdin nih mengulurkan tangannya ke Jasmine. Di situ terus dia tanya, "Do you trust me?" And then he showed her a whole new world. Selama bertahun-tahun, aku merasa kayak Jasmine yang terkurung di istana. Istana rutinitas orang dewasa yang membosankan. Tapi Seventeen datang lewat melodi To You ini, mengulurkan tangan mereka dan minta aku untuk trust them. And they showed me a whole new world. Ditambah keunikan masing-masing member Seventeen yang lain, and everything else dari Seventeen, lagu To You adalah yang bikin aku akhirnya memutuskan, ya, I'm staying here. Lewat lagu ini, aku akhirnya berdamai sama diri aku sendiri. The things I thought I wasn't allowed to feel or do as someone who doesn't get to have their love again, atau as someone growing up, well, Seventeen helped me get them all back. Nonton konser, their concert 2022. Konser pertamaku sejak 2015. Terakhir Big Bang konser di Indo. Aku terus juga masuk ke komunitas fangirling yang gak toxic, much reminding me of how VIPs interact zaman dulu tuh, karat ini. Aku beli photobook, majalah, sebuah hobi yang ikut hiatus bersama Big Bang. Terus aku ikut gathering, dapat teman baru, some even became good friends in real life. Nah, ikut gathering ini hal yang baru yang aku lakukan di usia sekarang ini karena Seventeen. Gak pernah aku pas masih Big Bang dulu ikut-ikut kayak gini. Tapi here I am, I guess, being a whole new person in this whole new world of carroting. Tapi aku gak lagi ragu apakah aku bisa mencintai sesemangat dulu, karena aku bisa loh ternyata. Meski dunia aku tuh masih penuh pusaran kekacauan, tapi tanganku gak lagi kosong. Aku udah nemu alamat yang tepat untuk menetap. Jadi buat kalian yang udah mampir ke Chamber of Chaos Rendezvous hari ini, terima kasih udah dengerin perjalananku membangun rumah baru bersama Seventeen. Panjang ya hari ini ceritanya, even more so than episode 1. Well, gimana ya, I thought my all-time love of my life K-pop group tuh kan Big Bang ya. Like, the only one I will ever love that strong. But you can see the pattern, right? There's bias, and then there's a bias wrecker. Turns out, Seventeen is the wrecker now, I guess. Seventeen membuatku sadar kalau jiwa fangirlingku gak pernah mati. Dia tuh cuma butuh rumah yang baru buat pulang. Jadi jangan merasa bersalah kalau rak koleksi kalian tuh penuh dengan barang-barang bias kedua. Karena di rumah ini, kekacauan itu bagian dari kebahagiaan. Sampai ketemu di episode ketiga ya, dimana kita akan bicara soal second choices and how to make them a possibility. Jaga diri kalian baik-baik. Dadah. Annyeong. 지금 나를 속에 따뜻한 온기 함께 손을 내밀어주니
menyakiti